Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Stay safe and healthy ya. Ketemu lagi dengan Bu Dila. Kali ini masih dalam bab ketenagakerjaan, Ibu akan menerangkan lebih lanjut mengenai apa sih ketenagakerjaan itu. Nah, untuk materi setelahnya yang akan kita bahas adalah mengenai permasalahan tenaga kerja. Jadi sebenarnya tenaga kerja yang ada di Indonesia itu banyak sekali ya permasalahannya. Ada 5 permasalahan yang telah Ibu rangkum dari permasalahan yang banyak banget tenaga kerja di Indonesia. Yang pertama adalah jumlah angkatan kerja yang tinggi. Maksudnya di sini adalah jumlah angkatan kerja yang ada di Indonesia itu tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Jadi artinya lowongan pekerjaannya itu tidak sebanding dengan pekerja yang ada di Indonesia. Maka dari itu terjadilah permasalahan tenaga kerja. Indonesia merupakan, kalau kalian perlu tahu ya, salah satu negara yang jumlah penduduknya itu terbanyak di dunia. Semakin tinggi jumlah penduduk, maka semakin tinggi pula angkatan kerjanya. Nah, apabila lapangan pekerja ini tidak tersedia, pengangguran akan bertambah sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat pun juga akan menurun. Nah, yang kedua, ada yang namanya pengangguran. Jadi, pengangguran di sini didefinisikan sebagai orang yang masuk dalam angkatan pekerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan maupun sedang mencari pekerjaan. Nah, angkatan kerja itu sendiri kita perlu tahu didefinisikan sebagai penduduk yang telah memasuki usia kerja dengan umur 15 sampai 64 tahun, baik yang sudah memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, dan belum memperoleh pekerjaan. Nah, dengan demikian, dengan adanya pandemi atau COVID-19 ini, kemarin sudah Ibu berikan video ya, bahwa menurut data sekitar 1 juta pekerja telah dirumahkan. Nah, hal ini menciptakan pengangguran akibat dari pandemi COVID-19. Kemudian yang ketiga, rendahnya kualitas tenaga kerja. Jadi menurut data BPS tahun 2016, tepatnya di bulan Februari, memberikan data bahwa pekerja yang tidak tamat sekolah dasar dan tamat SD itu masih mendominasi. Jadi artinya banyak pekerja itu yang masih lulusan SD atau bahkan mereka itu tidak lulus SD. Nah, itu sekitar 52,4 juta orang yang tidak tamat SD dan hanya lulusan SD. Nah, kalau dipresentasikan itu sekitar 43,5%. Kemudian ada tamatan SMP sebesar 21,5 juta orang. Kalau dipersenin itu 17,8%. Nah, pekerja yang tamat universitas itu sekitar 10 juta atau 8,7%. Nah, rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja ini pastinya akan membatasi macam pekerjaan yang dapat dilakukan, sehingga persaingan pun juga akan semakin ketat dan sulit. Yang D adalah perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Maksudnya adalah perlindungan kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia itu belum maksimal. Kenapa? Kita bisa lihat dari standar upah yang belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, kondisi tempat kerja yang buruk serta ketidakadilan dalam dunia kerja. Dari itu, maka kesejahteraan dan motivasi tenaga kerja pun akhirnya menjadi menurun. Yang terakhir adalah penyebaran tenaga kerja yang tidak merata. Kamu tahu kan, Indonesia itu dikategorikan sebagai negara kepulauan. Nah, Indonesia itu punya kurang lebih 17.000 pulau. Namun, kepadatan penduduk di Indonesia itu juga nggak merata. Jadi sekitar 60% penduduk Indonesia itu berpusat di Pulau Jawa.
Nah, hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang ada di Indonesia pun juga tidak merata. Nah, selain kesejahteraan yang tidak merata, penyebaran angkatan kerja pun juga tidak merata. Kenapa? Karena mereka hanya berpusat di Pulau Jawa saja. Sehingga eh, mereka yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi pun juga fokus pada daerah dengan kepadatan penduduk lebih tinggi. Maka dari itu penyerapan tenaga kerja pun juga tidak maksimal. Nah, untuk menciptakan iklim yang mendukung perluasan lapangan kerja, perlu diadakan upaya demi meningkatkan kualitas tenaga kerja. Di sini beberapa bagian dalam negara itu berperan sangat penting dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja. Ada pemerintah, ada pihak perusahaan, dan juga ada si individunya itu sendiri, si pekerjanya itu sendiri. Nah, kalau pemerintah itu biasanya meningkatkan kualitas pendidikan dengan dirancang kurikulum dan diadakan pendidikan formal serta non formal. Kalian perlu tahu alasan kenapa sih pemerintah itu menerapkan kewajib belajar selama 12 tahun. Nah, ini gunanya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Jadi kalau bisa tenaga kerja itu tidak hanya lulusan SD, minimal mereka itu lulusan SMA. Kemudian ada dari pihak swasta. Pihak swasta ini biasanya adalah menyediakan kesempatan bagi para siswa untuk kerja praktik atau magang di perusahaan yang bersangkutan. Nah, biasanya pemahaman ini digunakan untuk memberi lebih baik kepada calon tenaga kerja mengenai dunia kerja sesungguhnya. Nah, biasanya pengalaman-pengalaman seperti ini kita bisa dapatkan di jenjang SMK dan jenjang pendidikan vokasi. Kemudian yang terakhir ada individu. Nah, dari individu perannya apa aja sih upaya untuk meningkatkan kualitas mereka? Beberapa langkah yang harus diambil itu biasanya kita harus meningkatkan mutu diri dengan cara membekali diri dengan berbagai hal yang dikehendaki oleh perusahaan dan menanamkan jiwa kewirausahaan. Jadi kalian perlu tahu ya, kenapa alasan pemerintah untuk menurunkan yang namanya kartu prakerja. Gunanya mereka itu menurunkan kartu prakerja adalah agar tenaga kerja yang ada di Indonesia itu berkualitas. Makanya diberi pelatihan gratis oleh pemerintah bagi tenaga kerja yang terdaftar menjadi anggota kartu prakerja. Nah, sekarang kita ngomongin sistem upah. Sistem upah itu apa sih? Sistem upah itu adalah menurut undang-undang ya, nomor 12 tahun 2003, upah itu adalah hak ya, hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan sesuai perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan. Nah, di sini sistem yang berlaku di Indonesia ada yang namanya UMR. Tadinya UMR itu adalah upah minimum regional. Nah, sekarang berubah menjadi UMP, upah minimum provinsi. Sehingga setiap masing-masing daerah memiliki standar upahnya masing-masing. Misalkan di Jakarta UMP-nya berapa? Terakhir kalau nggak salah infonya itu 3.800.000. Tahun kemarin ingin dinaikkan sebesar 4 juta. Tapi ibu belum update informasi apakah sudah naik atau belum. Nah, UMP di Jakarta akan berbeda dengan UMP di Bekasi. Dan UMP di Bekasi akan berbeda dengan UMP yang ada di Pekanbaru. Kenapa? Karena masing-masing APBD memiliki penerimaan yang berbeda gitu, dan kebutuhan barang pun juga berbeda-beda. Mungkin kalau di Irian Jaya kebutuhannya lebih mahal dibandingkan di Jakarta, atau yang ada di Jogja lebih murah dibandingkan di Jakarta. Sistem upah itu bermacam-macam ya.
Yang pertama ada yang namanya upah waktu. Nah, kalau upah waktu ini kita dibagi upahnya itu berdasarkan lama kerjanya, bisa per jam, bisa per hari, bisa per minggu, bisa per bulan. Ada juga upah borongan. Upah borongan biasanya dihitung berdasarkan kesepakatan bersama untuk menyelesaikan suatu proyek tertentu. Contohnya adalah kontraktor ya, kontraktor, kuli bangunan, atau pekerja-pekerja yang biasanya menangani proyek. Yang ketiga ada upah bagi hasil. Nah, upah bagi hasil di sini memberikan upah kepada setiap pekerja dengan sistem bagi hasil. Nah, kemudian ada yang namanya upah skala berubah. Upah skala berubah adalah upah buruh yang tergantung dari hasil penjualan perusahaan dengan terlebih dahulu ditentukan upah minimalnya. Terus ada lagi upah indeks. Upah indeks ini adalah upah yang ditentukan oleh indeks hidup buruh dan keluarganya. Kemudian ada yang namanya upah partisipasi. Upah partisipasi itu apa sih, Bu? Artinya buruh ini dapat upah dari bagian laba. Kemudian ada upah co-partnership. Nah, biasanya ini sama ya, berbagi laba juga, tapi kita dapatnya itu berupa saham. Nah, terus ada lagi namanya sistem bonus. Sistem bonus di sini adalah memberikan tambahan kepada pekerja dari sebagian keuntungan pada akhir periode keuangan. Dan yang terakhir ada yang namanya sistem upah premi. Biasanya ini adalah kombinasi sistem upah prestasi yang ditambah dengan sejumlah premi. Nah, untuk teorinya ada 3. Teori upah itu ada 3. Ada teori upah alami. Jadi menurut David Ricardo, upah yang wajar itu, jadi upah alami itu disebut dengan upah wajar. Upah wajar itu adalah upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja beserta keluarganya. Itu namanya teori upah alami. Jadi apa yang kita berikan upahnya itu cukup untuk kebutuhan. Terus ada yang namanya teori upah besi. Nah, kalau teori upah besi ini yang mencetuskan adalah Ferdinand Lassalle. Menurut Ferdinand Lassalle ini, upah tenaga kerja ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran di pasar. Terus ada yang namanya teori upah etika. Upah etika itu adalah upah ideal. Besarnya harus cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi beserta keluarganya. Untuk itu selain upah, tenaga kerja juga biasanya diberi tunjangan. Oke, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk kegiatan selanjutnya adalah kalian isi kuis yang Ibu berikan dari materi yang sebelumnya dan materi sekarang diisi. Jangan sampai terlambat. Stay safe and healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.